Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Lukman Hakim, salah satu dosen program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Komunikasi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode contextual learning. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Teori Komunikasi memiliki bobot 3 SKS teori dan diambil oleh mahasiswa semester 2 di Prodi Ilmu Komunikasi. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Teori Komunikasi bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan juga mengaplikasikan teori dasar komunikasi mulai dari individu, kelompok, organisasi, media, dan juga sosial media. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep, tipe, jenis, serta bentuk komunikasi teori. Di lain sisi, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan paradigma dan juga perkembangan teori komunikasi kontemporer. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber dari beberapa buku utama, seperti A First Look at Communication Theory karya Griffin, kemudian yang kedua ada Introducing Communication Theory, Analysis and Application dari McGraw-Hill, serta ditambah beberapa materi yang berasal dari penelitian serta karya dosen ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan yang tentunya relevan pada mata kuliah ini. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada berbagai artikel jurnal, modul, dan buku lainnya. Adapun sistem ataupun metode pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun, tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif, baik di dalam kelas seperti bertanya, menjawab soal, diskusi, maupun berbagai hal lainnya yang mendukung pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan pembelajaran yang bersifat student-centered learning yang mendukung terkait keaktifan mahasiswa, bersifat kolaboratif, dan juga berpikir kritis. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode, seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, presentasi kelompok, serta tugas mingguan baik yang bersifat mandiri maupun kelompok. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari penugasan, presentasi, maupun juga tes tertulis. Pembelajaran mata kuliah Teori Komunikasi dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan dalam satu semester. Adapun bobot penilaiannya mulai dari kehadiran sebanyak 5%, penugasan 15%, UTS 25%, presentasi 20%, dan akhir adalah UAS 35%, sehingga total bobot akhir mencapai kurang lebih 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Teori Komunikasi yang saya ampu. Secara lebih detail dapat disaksikan dari salah satu cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi kita hari ini pada mata kuliah Teori Komunikasi, yang mana pada hari ini kita akan membicarakan terkait konseptual teori komunikasi. Teman-teman tentu tahu dan teman-teman udah banyak membaca terkait buku dari Little John dan juga Karen Foss, Theory of Human Communication, yang diterbitkan oleh Thomson Wordsworth, USA 2005. Nah, nanti di sana teman-teman bisa lihat khususnya di chapter 1 sampai dengan 3. Oke, untuk awal, sebagai anak komunikasi tentu kita harus tahu dan kita harus sadar betul terkait komunikasi itu apa, komunikasi itu bagaimana, dan seperti apa komunikasi itu akan berjalan ke depan. Nah, sebagaimana diketahui bahwa ilmu komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Kenapa kok kemudian kita sebut multidisipliner? Karena komunikasi itu terkandung dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Seperti misal
Ilmu komunikasi dari cabang apa misalkan? Linguistik, kemudian sosiologi, psikologi, ekonomi, ada lagi? Politik, betul. Nah, dari berbagai hal itu, maka komunikasi menjadi satu rumpun keilmuan tersendiri, namun tidak terpisahkan dari berbagai rumpun keilmuan yang ada di dalamnya. Mulai dari ekonomi, politik, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Tentu teman-teman ketika perkuliahan dari semester 1 kemarin, dari awal masuk program studi ilmu komunikasi, teman-teman banyak menemukan berbagai keragaman ilmu yang didapatkan. Mulai dari psikologi komunikasinya, sosiologi komunikasinya, dan lain sebagainya. Kemudian, hal itu akan terlihat pada berbagai teori, model, perspektif, dan pendekatan dalam ilmu komunikasi. Nah, tentu dengan diversifikasi ilmu yang sangat luas di dalam ilmu komunikasi, di sana akan mempengaruhi terkait model, kemudian terkait teori, dan juga pendekatan yang dipakai ketika kita mengkaji terkait ilmu komunikasi. Nanti ketika teman-teman sudah duduk di semester atas, teman-teman akan mengkaji dengan menuliskan proposal, skripsi, tugas akhir, yang mana di situ akan sesuai dengan apa yang teman-teman kaji. Mulai dari nanti pendekatan sosiologinya, pendekatan psikologinya, pendekatan ekonominya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya konseptual teori. Di sana secara umum istilah teori dalam ilmu sosial itu mengandung beberapa makna. Misalkan teori adalah abstraksi dari realitas. Kita tahu bahwa sesungguhnya teori itu sebetulnya dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang ada di kehidupan masyarakat kita. Jadi kenapa kok kemudian muncul teori? Ya karena itu, untuk menggambarkan fenomena yang ada di dalam masyarakat, itu dibutuhkan satu landasan kuat atau satu model yang bisa untuk menerjemahkan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, sedangkan model itu bagaimana? Model itu adalah hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi ketika nanti teman-teman misalkan menulis judul penelitian, itu harus ada satu hal yang menghubungkan dengan yang lain. Kenapa ini bisa terjadi, atau kemudian apa yang membuat ini bisa terjadi, dan seperti apa nanti terjadiannya. Nah, di situ teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan juga definisi-definisi, dan secara konseptual itu mengorganisasi aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Nah, gunanya teori itu apa sih? Kadang ada orang yang kemudian berpendapat bahwa teori itu merupakan psikoanalisis. Misalkan Rios mengkaji terkait apa? Kira-kira kamu pengen meneliti terkait apa? Strategi pemasaran digital. Oke, strategi pemasaran digital. Tentu Rios harus mencari teori apa yang kemudian relevan dengan proses pemasaran digital yang ada. Karena dengan teori yang ada, itu akan menentukan analisis yang tajam ketika membahas pada konsep, hasil, dan kesimpulan. Ketika nanti Rios memakai psikoanalisis yang salah, maka di akhirnya kesimpulannya Rios tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana yang ingin didapatkan. Teman-teman tahu kan, misalkan ada buah semangka misalkan, kemudian teman-teman pergi ke pasar, Pak, aku pengen beli pisau. Oke, semua pisau bisa untuk kemudian memecah semangka. Tapi apakah kemudian hasilnya bagus? Apakah kemudian hasilnya itu bisa sesuai yang diinginkan? Belum tentu, karena setiap pisau itu ada kegunaannya. Begitu juga ketika teman-teman beli ikan, beli daging, kemudian beli berbagai hal yang ada di sekitar kita, tapi tidak menggunakan pisau analisis yang pas, maka tidak akan menemukan hasil yang pas juga. Nah, ibarat kata seperti itu. Jadi teori itu merupakan alat, tools, metode yang digunakan untuk menganalisis sesuatu yang ingin kita dapatkan hasilnya. Ketika teman-teman pengen memotong semangka, kok memakainya itu pisau daging? Ya teman-teman, tentu semangka bisa pecah, tapi mungkin semangka tidak akan bisa pecah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Oke, selanjutnya teori terdiri dari asumsi-asumsi. Karena banyak sekali informasi di tengah masyarakat kita, tentu asumsi ini sangat beredar banyak. Makanya di sana kemudian kita bisa lihat apakah teori ini bisa dipertanggungjawabkan, atau justru teori ini hanya merupakan asumsi semata yang tidak pernah ada pembuktiannya.
Nah, makanya muncul nanti apakah teori itu bisa diuji secara ilmiah atau tidak. Proposisi dan juga asumsi dasar yang saling berkaitan. Ketika Anda memakai satu teori tertentu, maka sejatinya teori itu sudah pernah diuji, teori itu sudah pernah dilakukan oleh orang sebelum Anda. Yang mana kemudian Anda bisa menduplikasi, Anda bisa kemudian mereplikasi apa yang telah dilakukan oleh orang sebelum Anda. Bisa nggak ya, aku pengen meneliti strategi komunikasi kelompok A dalam mengidentifikasi sesuatu atau dalam bagaimana mengorganisir kelompok tertentu. Apakah hasilnya sama? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, nantinya kita memakai pendekatan yang berbeda. Nanti kemudian dalam menguji itu semua, tentu kita membutuhkan metodologi penelitian yang bisa mendukung teori yang ada. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori itu merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang satu fenomena. Kalau teori tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait keasliannya, maka sejatinya itu bukan teori yang sesungguhnya, karena teori ilmiah itu haruslah sepenuhnya diuji terlebih dahulu, haruslah sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan akan hasil yang telah dilakukan. Strategi komunikasi ya tentu harus ada. Gimana cara mengukur efektivitas komunikasi yang telah dilakukan oleh perusahaan A agar komunikasinya itu berjalan dengan efektif. Tuh, contoh kemudian Devita meneliti terkait komunikasi kebudayaan. Oke, nah di situ kemudian kita bisa lihat apakah komunikasi budaya yang kemudian Devita bangun itu sesuai dengan relevan terhadap apa yang diinginkan ketika nanti kesimpulan itu muncul. Nah, disitulah pentingnya pisau analisis yang benar, pisau analisis yang tajam. Salah satunya apa? Dari mulai teori yang dipakai dan dilakukan dalam penelitian kita masing-masing. Oke, paling gampang kita bisa spekulasi apakah dengan sekolah Yonasi ini itu bisa memperburuk atau justru malah memperbaiki keadaan. Kalau sekedar asumsi tanpa teori yang jelas, kita bisa berspekulasi macam-macam. Oh, Yonasi A, oh Yonasi B, oh Yonasi ini baik, oh Yonasi ini buruk. Tergantung pada siapa kita berpihak. Orang yang berpihak pada Pak Menteri tentu akan bilang bahwa Yonasi itu baik dengan berbagai landasan yang telah dikeluarkan. Orang yang kontra terhadap Pak Menteri bahkan Presiden tentu akan bilang bahwa Yonasi itu jelek karena justru akan merusak Indonesia dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan penelitian yang sesungguhnya, dengan teori yang dipakai yang baik, itu akan membuktikan dari sebagian besar Yonasi yang sudah diterapkan di seluruh Indonesia, ternyata Yonasi mampu membawa dampak positif. Dengan alasan sebagai berikut. Sebutkan nanti di Jawa berapa persen baik buruknya, Sumatera berapa persen, Kalimantan berapa persen, Sulawesi berapa persen, Papua berapa persen. Maka dari seluruh wilayah Indonesia yang diteliti ditemukan fakta bahwa sesungguhnya Yonasi mampu memberikan efek positif, yakni apa dan apa. Nah, itulah penelitian, itulah teori. Teori itu membantu kita untuk kemudian merumuskan sesuatu atau menemukan sesuatu di akhirnya. Teori bisa membantu kita untuk memprediksi kira-kira nanti di akhir akan seperti apa dan bagaimana. Oke, ciri-ciri umum teori secara umum itu adalah abstraksi terhadap satu hal. Kemudian teori juga konstruksi ciptaan individual manusia. Jadi teori itu tidak sepenuhnya pasti akan benar, tidak. Karena apalagi dalam penelitian kualitatif, teori itu akan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Ketika nanti Anda meneliti sesuatu kemudian Anda menemukan ada ketidaksesuaian di masyarakat atau bahkan tidak sesuai dengan teori yang sesungguhnya, maka disitulah letak uniqueness Anda, disitulah letak kebaruan penelitian Anda. Oh, ternyata dulu orang katanya kalau orang Jawa yang abangan ciri-cirinya seperti ini, A, B, C, D, dan E. Itu pada tahun 60. Berbeda dengan tahun 2025 bahwa sesungguhnya sudah tidak ada lagi nih dikotomi masyarakat yang mengaitkan dengan teori Islam pada zamannya. Tapi sejatinya masyarakat Islam telah berubah menjadi masyarakat yang sekian setelah dilakukan penelitian secara mendalam. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia.
Oke, baik teman-teman, untuk penjelasan awal terkait teori komunikasi sudah saya jelaskan di awal. Jadi silahkan siapa yang akan bertanya terkait beberapa hal? Oke. Ya Pak, tadi kan ada teori mass communication ya. Nah, kalau di isu-isu yang terkini itu kan ada MBG, makan bergizi gratis. Itu kan sering banget di framing negatif tuh, mulai dari katanya uangnya nggak ngalir lah sampai ke eksekusi ataupun menu-menu makanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat gitu. Nah, apakah mass media itu tuh punya fungsi sebagai penyetir sentimen publik atau bagaimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Vanda atas pertanyaannya. Jadi kita kembali ke sini teman-teman, sebagaimana yang dikatakan tadi, teori itu adalah menjembatani antara kejadian empiris di lapangan dengan berbagai penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Begitu juga dengan beberapa hal, misalkan teori komunikasi berdasarkan level komunikasi. Kalau kita berbicara terkait kejadian tadi, misalkan kita sebut adalah MBG itu sendiri, MBG merupakan salah satu proyek strategis yang sekarang telah dicanangkan dan sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dengan berbagai pro dan kontranya, tentu kita sebagai akademisi ilmu komunikasi harus aware dan harus tahu nih, apakah kita menyikapinya itu secara bijak atau tidak. Tentu kalau seandainya kita tidak menyikapi secara bijak, kita justru akan terjerumus kepada isu-isu yang tidak akan membawa manfaat dan nirfaidah terhadap masyarakat. Makanya penting, kayak tadi misalkan, ketika nanti suatu saat teman-teman masuk, khususnya kita bisa kaji dalam levelnya itu makro, meso, dan juga mikro. Secara makro misalkan, kita sebagai pengelola kebijakan, kita harus membuka pandangan kita. Apa saja yang terjadi di lapangan, mulai dari ada yang keracunan, ada yang tidak sampai uangnya, kemudian ada yang datanya tidak valid, maka sebagai pengampu kebijakan kita harus melek, dan kita tidak boleh denial terhadap beberapa fakta yang terjadi di lapangan. Kalau level meso di tengah-tengah, tentu sebagai kepala daerah, kemudian ketua RW dan lain sebagainya, kita harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa memang program ini sudah digagas, sudah dicanangkan dan harus dilakukan. Maka dari itu butuh support dari semua kalangan yang terjadi di level masyarakat. Secara mikro, tentu selaku akademisi, termasuk akademisi, kadang kita bisa berada di tengah, bisa di atas, bisa di bawah, tergantung dari mana kita akan menempatkan diri kita. Sebagai anggota masyarakat, jangan mudah kemudian kita terpercaya hoax dan juga berita-berita yang sejatinya mungkin di satu sisi itu hanya untuk menjelekkan semata, tanpa kita tahu bahwa memang beberapa hal itu terlaksana dengan baik, tapi tertutupi dengan beberapa hal yang memang di situ tidak semestinya terjadi. Makanya orang atas harus selalu terbuka dengan berbagai masukan yang dari bawah. Nah, penting di sini apa? Mass communication, media massa itu sendiri harus mampu untuk memberitakan secara objektif, tidak subjektif semata. Mentang-mentang istilahnya media massa itu berpihak pada pemerintah atau tidak berpihak pada pemerintah, makanya kadang selalu pro dan selalu kontra. Tidak seperti itu. Harus selalu cover both side di antara semua hal yang ada. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, silahkan. Saya mau bertanya terkait teori konseptual komunikasi tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, tadi Bapak bilang bahwa komunikasi itu bersifat multidisipliner yang terkait dengan berbagai bidang seperti sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, apakah kita perlu atau penting untuk mempelajari dasar-dasar ilmu yang tadi itu, atau cukup memahami konsep dasarnya aja? Oke, baik. Siap, terima kasih Anggun. Dari beberapa hal, tentu ketika komunikasi itu kemudian lahir menjadi satu keilmuan tersendiri, maka mau tidak mau ada hal-hal yang kemudian dicetuskan di sana. Seperti halnya misalkan, kita tidak akan terlalu banyak atau terlalu dalam mempelajari dalam psikologi. Gitu. Karena di ilmu psikologi tentu saja kita tidak bisa mengklaim bahwa kita ini seorang psikolog, karena kita tidak belajar secara murni ilmu psikolog yang telah diajarkan oleh orang-orang psikologi itu sendiri. Tapi nanti ada irisan yang kemudian bisa kita pakai dalam menganalisis sesuatu, khususnya berhubungan antara psikologi dengan komunikasi.
Nah, nanti akan ada teori tersendiri yang lahir pada bidang tersebut. Seperti halnya juga komunikasi dan politik. Komunikasi dan politik itu merupakan dua keilmuan yang berbeda awalnya. Tapi ketika itu sudah menjadi satu, maka akan ada teori, maka akan ada model, maka kemudian akan muncul beberapa hal yang terbaru yang kemudian itu patut kita kaji dan itu dijadikan sebagai landasan dan acuan kita sebagai orang komunikasi. Nah, bukan berarti kita tidak belajar, tidak juga, tapi bukan berarti kita belajar secara menyeluruh. Semakin banyak serapan ilmu yang kita pakai, maka akan semakin memperkaya hasanah keilmuan kita dalam mengkaji sesuatu. Nah, itulah yang diperlukan ketika kita harus mengkaji berbagai bidang ilmu yang ada. Gitu, Anggon. Oke, silahkan. Oke, boleh. Dalam komunikasi organisasi itu dalam implementasi nyatanya strategi apa yang lebih baik gitu kita gunakan untuk mengatasi hambatan komunikasi di dalam suatu organisasi gitu. Oke, mohon maaf bisa diulang. Strategi apa yang dapat kita gunakan untuk mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi dengan menggunakan teori komunikasi organisasi itu. Oke, baik. Meskipun sejatinya kita tidak bahas detail terkait hal ini dalam pertemuan kali ini, tapi paling tidak akan saya jabarkan beberapa hal. Misalkan dalam pengelolaan organisasi, tentu nanti di sana akan kita temukan hambatan dalam bagaimana organisasi itu dikelola, sehingga nanti peran aktor dan sistem itu akan sangat berpengaruh dalam mengelola satu organisasi. Jadi kalau orang Jawa, itu manajemen organisasi itu bukan sekedar ditentukan by sinten, tapi adalah by system. Teman-teman tahu nggak kata sinten? Itu. Jadi kalau seandainya satu organisasi itu hanya tergantung oleh kata sinten atau oleh siapa, maka organisasi itu akan selesai. Gitu. Kalau dalam beberapa hal, itu tentu apapun organisasi, gerbong yang dimiliki, maka meskipun masinis itu selalu berganti, rel kereta api ketika tujuan Jakarta menuju Yogyakarta pasti akan selalu sampai dan finish pada tempatnya ketika dinahkodai oleh masinis yang memang terpercaya dan berpengalaman. Jadi ketika satu organisasi kok hanya bergantung pada sinten, maka ketika orang tersebut sudah selesai dengan kehidupan di organisasinya, organisasi tersebut pasti lama-kelamaan akan gulung tikar dan organisasi itu sudah tidak akan ada lagi. Makanya tidak boleh kita dalam organisasi itu terlalu mengkultuskan sesuatu, terlalu mendewa-dewakan sesuatu, karena ketika itu tidak diatur oleh sistem, sekali lagi ya, itulah perbedaannya sinten dengan sistem. Ketika sesuatu sudah by system, maka organisasi itu pasti akan bisa berjalan sesuai dengan relnya masing-masing, bukan sekedar by sinten. Begitu juga ketika hambatan itu terjadi, tidak bergantung pada satu sosok tertentu, tapi di sana sudah ada SOP, standar prosedur yang berlaku di masing-masing organisasi. Apakah nanti masuk dalam ringan, kecil, sedang, atau bahkan besar itu sendiri. Ada yang pendekatannya secara musyawarah, ada yang juga pendekatannya itu secara hak norma hukum yang berlaku dalam masing-masing organisasi. Kurang lebih begitu, Kak. Oke. Thank you teman-teman, terima kasih. Begitulah diskusi kita. Dan setelah ini saya minta tolong teman-teman bisa berdiskusi dengan teman satu bangkunya. Kira-kira apa sih hambatan kita untuk menjadi masyarakat maju di era modern? Satu, temukan. Nanti kalian diskusinya satu kelompok berempat. Jadi silahkan nanti satu meja menjadi satu kelompok. Sebutkan nanti satu hambatan kita saat ini untuk menjadi manusia maju, dan sebutkan satu kelebihan kita untuk menjadi manusia maju. Oke, saya minta tolong silahkan yang depan nanti bisa menghadap ke belakangnya. Nah, kemudian 1, 2 itu bertiga yang belakang, silahkan. Kemudian ini juga berapa berarti? Oke, bertiga dan itu berdua di belakang. Oke, silahkan, cukup 1 menit ya. Silahkan bisa diskusi, silahkan nanti satu orang bisa menyuarakan pendapatnya. Oke. Silahkan dari kelompok yang sini dulu, satu orang untuk menyampaikan pendapatnya.
Apa hambatan dan apa keunggulan? Untuk kelebihannya adalah aksesibilitas, karena sekarang itu kan teknologi sudah maju, jadi kita bisa lebih mudah untuk mencari informasi lewat media sosial. Terus untuk hambatannya itu adalah distraksi, yaitu informasi berlebih. Jadinya karena informasi yang berlebihan dari sosial media, jadinya membuat kita mungkin terganggu atau kurang gitu aja, Pak. Oke, siap, terima kasih. Oke, silakan. Dari kelompok kami menyebutkan bahwa kelebihan masyarakat Indonesia khususnya itu untuk maju pasti karena sumber informasi makin banyak. Di internet sudah tersebar luas, informasi apapun bisa diakses, tenaga kepengajaran makin maju, metodenya makin banyak meningkat, dan untuk hambatannya mungkin karena masyarakat Indonesia itu masih banyak yang memiliki logika mistika, Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadiran dan partisipasinya di kelas kita teori komunikasi pada siang hari ini. Tentu masukan, diskusi kita itu sangat bermakna bagi kita dalam membangun keilmuan kita di ilmu komunikasi dan nantinya membuka wawasan kita lebih luas lagi supaya apa? Kita bisa menjadi cendekia, kita bisa menjadi akademisi yang memang melek terhadap berbagai fenomena yang ada di sekitar kita. Teori ini tidak hanya kemudian berada pada tataran perguruan tinggi semata, pada tataran kehidupan akademik kita, tapi sejatinya teori ini mampu untuk mengarahkan kita, memberikan problem solving di tengah masyarakat kita nantinya. Ya, jadi ketika nanti ada teori yang bersifat ilmiah, silahkan dipakai, bukan sekedar teori orang awam yang tanpa ada pembuktian secara nyata dan secara jelas itu sendiri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya sore hari ini. Semoga kita selalu diberikan rezeki dan juga keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.